Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-Mukarram, guru kita bersama Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Suwardi yang saya muliakan. Terima kasih Ustaz Wahid dan Ustadzah yang lain yang bergabung dalam kajian online Asyifa pagi hari ini yang saya muliakan. Bapak Ibu semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga kita semuanya mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, penjelasan tentang sesuatu yang disegerakan oleh orang-orang yang bertaubat jika ia melakukan dosa, ada kalanya karena sengaja dan hawa nafsu yang menang, atau karena melakukan dosa dengan hukum kebetulan. Jamaah rahimakumullah, wajib kita ketahui bahwa orang yang berniat untuk bertobat itu adalah harus segera melaksanakan tobatnya, diikuti dengan nadam atau penyesalan, bahkan juga harus diikuti dengan menyibukkan diri dengan menghapus dosa-dosa dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi taubat, nadam, lalu melakukan kebaikan-kebaikan. Seharusnya seperti itulah jamaah taubat yang harus segera kita lakukan. Bertaubat, nadam atau penyesalan, ya, dengan tidak niat tidak mengulangi lagi dosa yang sama yang sudah pernah kita lakukan, kemudian diikuti dengan melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan. Bapak Ibu rahmatullah, jadi kalau misalnya jiwa kita tidak membantunya atas azam atau niat untuk meninggalkan karena kuatnya nafsu syahwat kita, ya, lalu ia tidak bisa melakukan semuanya, ya, tidak bisa segera tobat, tidak memiliki perasaan nadam, menyesal, dan bahkan tidak bisa menutupinya dengan melakukan amal soleh, maka ketika tidak bisa melakukan semuanya itu jamaah dalam bertobat, perintahnya jangan ditinggalkan semuanya. Jadi misalnya kita tetap berdosa, misalnya kita tetap tidak ada perasaan menyesal, nadam atas perbuatan dosa yang kita lakukan,
tetapi upayakan tetap kita bisa melaksanakan amal kebajikan. Sehingga Bapak Ibu, sebesar apapun dan sehebat apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah meninggalkan sholat. Okay. Jadi Allah sangat tahu bahwa dosa kita sangat hebat, tetapi jangan karena kita melakukan dosa hebat itu lalu kita meninggalkan sholat, itu malah sangat salah. Jadi kalau sekali lagi kita tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Belum bisa taubat, belum bisa memunculkan rasa nadam penyesalan terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka minimal kita harus tetap berupaya untuk dapat melaksanakan amal soleh, amal kebajikan. Kenapa jemaah? Karena kebajikan atau kebaikan yang kita lakukan itu pada jemaah sekali lagi dapat menghapuskan kejelekan. Okay. Dapat menghapuskan kejelekan. Memang para jamaah rahimakumullah, dosa atau kejelekan kita itu dapat kita hapus melalui hati kita. Dosa atau kejelekan yang kita lakukan itu juga dapat kita hapus melalui lisan kita, bahkan juga melalui anggota badan kita. Ya. Adapun menghapus dosa atau kejelekan dengan hati kita itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tadarru', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita memohon ampun dan memohon kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah para jamaah, kalau bisa, jenengan harus betul-betul tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah. Menangislah, rendahkanlah diri kita dengan kita menghinakan diri kita. Ya. Itulah cara kita menghapuskan dosa melalui hati kita. Ya. Dengan kita bahasa Jawanya ndp di hadapan Allah. Bersungguh-sungguh dalam merendahkan diri, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianalogkan bagaikan menghinakannya seorang hamba di hadapan tuannya atau majikannya ketika dia sedang melakukan sebuah kesalahan. Demikian pula dengan kita di hadapan Allah. Betul-betul kita harus tadarru', merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah cara kita menghapuskan dosa melalui hati kita. Menghapuskan dosa melalui lisan para jamaah. Maka dengan cara pengakuan, dengan perbuatan penganiayaan, kedoliman yang kita lakukan, dan saat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katakan, wahai Tuhanku, saya telah menganiaya diriku, dan saya telah berbuat dosa. Maka ampunilah bagiku dosa-dosaku. Dan begitu pula harus disertai para jamaah dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Akui secara rinci dosa yang telah kita lakukan dan kemudian mohonlah ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Kemudian perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara menghapuskan dosa melalui lisan kita. Adapun menghapuskan dosa melalui anggota badan kita itu jamaah bisa kita lakukan dengan cara sedekah.
Bahkan juga bisa kita lakukan dengan cara kita melakukan bermacam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, dalam sebuah asar ini dawuhnya para sahabat. Ada yang menunjukkan bahwa dosa itu apabila diikuti dengan 8 amal kebaikan, maka ampunan daripada dosa itu dapat diharapkan. Jadi, kalau kita melakukan dosa, itu dapat terampuni dengan kita melakukan 8 amal kebaikan. Yang 8 amal kebaikan itu para jamaah, 4 daripadanya adalah perbuatan hati, dan 4 daripadanya adalah perbuatan anggota badan. Yang 4 dari perbuatan hati kita itu apa? Yaitu taubat atau niat untuk bertaubat. Kemudian keinginan mencabut dosa. Yang ketiga, takut siksa yang akan Allah berikan kepada kita. Dan kemudian yang keempat, kita mengharapkan, betul-betul mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 itu niat untuk bertobat. Yang kedua, keinginan untuk mencabut dosa-dosa kita. Yang ketiga, takut akan siksa Allah. Yang keempat, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 4 kebaikan, 4 amal kebaikan yang kita lakukan melalui hati kita yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. 4 dari perbuatan anggota badan kita. Apa? Yang pertama, kita harus melakukan sholat setelah kita berbuat dosa, yaitu melakukan sholat 2 rakaat. Itulah yang kita kenal dengan sholat taubah. Jadi begitu dosa, langsung sholat taubat. Begitu dosa, langsung sholat taubat. Begitu dosa, langsung sholat taubat. Ya. Itu perbuatan anggota badan kita yang pertama yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian mohonlah ampun kepada Allah setelah sholat 2 rakaat itu dengan membaca istighfar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 70 kali atau bahkan mungkin 100 kali. Ya. Bahkan pernah sudah kita sampaikan kalau Rasulullah saja, orang yang maksum, masih harus beristighfar kepada Allah dalam sehari minimal 70 sampai 100 kali, maka kita orang yang tidak terjaga dari melakukan perbuatan dosa, bukan orang yang maksum. Lebih baik kita mengakui diri kita ini adalah orang yang mesum. Tentunya para jamaah, istighfar yang akan kita ucapkan di hadapan Allah akan lebih banyak daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah saja yang tidak punya dosa 70 sampai 100. Mungkin kita bisa lebih dari itu. Setelah itu para jamaah, kita wiridkan tasbih Subhanallahil azim wa bihamdih 100 kali. Dan ini yang sudah sering saya sampaikan. Dalam sehari itu jamaah jangan pernah melupakan untuk yang pertama istighfar. Yang kedua baca sholawat Nabi. Yang ketiga baca tasbih. Ya. Istighfar sebagai pintu untuk agar Allah mengampuni kita para jamaah. Sholawat Nabi sebagai ikhtiar yang kita lakukan agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan tasbih upaya kita di dalam
memberatkan amal kebaikan kita biar berat dengan kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim wa bihamdih. Oleh para sahabat memberikan petunjuk kita baca 100 kali. Sebenarnya berapapun memang boleh-boleh saja, tidak harus dibatasi 100 kali. Ini pendapatnya para sahabat, ya. Kemudian yang ketiga, perbuatan anggota badan bersedekah dengan suatu sedekah. Ya, sedekah. Bahkan kemudian sahabat juga mengatakan silakan kita berpuasa. Orang itu kalau dalam kondisi berpuasa itu biasanya jauh lebih mudah untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, jemaah. Ya, lebih mudah kita untuk dekat dengan Allah, para jemaah. Memang dalam sebuah hadis dijelaskan dua kondisi seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah. Yang pertama ketika sedang dalam kondisi sujud, baik sujud di dalam sholat maupun sujud di luar sholat. Yang kedua, saat kita sedang berpuasa. Itulah dua kondisi seorang hamba sangat dekat dengan Allah. Bapak Ibu para jamaah, disebutkan dalam sebuah hadis, ya, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'aha hasanatan tukaffiruha asirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyah. Apabila kamu berbuat kejelekan, maka ikutilah ia dengan kebaikan, niscaya menghapuskannya. Rahasia dengan rahasia dan terang-terangan dengan terang-terangan. Bapak Ibu rahmatullah. Melalui hadis itu kemudian dijelaskan bahwa sedekah dengan rahasia itu dapat menghapus dosa-dosa di malam hari. Demikian dengan sedekah dengan terang-terangan itu dapat menghapus dosa-dosa kita di siang hari. Memang boleh jamaah. Sedekah itu bisirri wa alaniyah. Boleh sedekah itu dengan cara dirahasiakan. Boleh juga sedekah itu dengan cara terang-terangan. Tapi Al-Quran menjelaskan, jika kita bersedekah itu dengan dirahasiakan, itu adalah khairul lakum. Lebih baik bagimu. Walaupun terang-terangan boleh, tidak dilarang. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Kata almarhum dai sejuta umat, Ustaz Zainuddin MZ. Sedekah itu saudara-saudara, yang penting ikhlasnya. Soal besarnya memang nomor satu katanya. Daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak dan ikhlas. Masya Allah. Sebuah kalimat motivasi yang luar biasa. Ya. Jadi jelas para jamaah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah akan dapat menghapuskan kejelekan-kejelekan yang kita lakukan sebelumnya. Kebaikan-kebaikan berupa apapun. Bisa berupa sedekah, bisa berupa amal-amal yang lain, termasuk tadi sholat taubah. Ya. Para jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang laki-laki ini, sesungguhnya saya menggauli seorang wanita, lalu saya memperoleh daripadanya segala sesuatu selain bersetubuh. Jadi seorang laki-laki ini
cerita semacam melapor atau semacam apa ya cerita begitu kepada Rasulullah telah menggauli seorang wanita, semuanya sudah dilakukan kecuali bersetubuh, kecuali berzina yang tidak dilakukan dengan wanita itu. Maka kata seorang laki-laki itu, maka hukumilah saya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Minta mendapatkan kejelasan hukum dengan melakukan perbuatan menggauli wanita dengan mendapatkan semuanya kecuali bersetubuh dengan wanita itu. Maka hukumilah saya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saat seorang laki-laki minta mendapatkan penjelasan hukum tentang perbuatan dosa menggauli wanita tadi yang selain bersetubuh itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Awama sholaita ma'ana sholatal ghoda." Kata beliau pada jamaah, adakah kamu mengerjakan bersama kami sholat subuh? Jadi misalnya kemarin dia melakukan dosa dengan menggauli wanita, dengan mendapatkan semuanya dari wanita kecuali bersetubuh. Lalu pagi harinya dia tanya kepada Rasulullah, tolong hukumi saya ya Allah, tolong hukumi saya ya Rasul dengan hukum Allah. Lalu Nabi mengatakan, adakah kamu mengerjakan bersama kami salat subuh? Misalnya pagi hari ini tadi. Orang laki-laki itu menjawab, tentu. Artinya, iya ya Rasul, tadi pagi saya juga ikut salat subuh bersama jenengan. Menjadi makmum panjenengan ya Rasul. Ketika laki-laki itu menjawab seperti itu pada jamaah, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Oke, ini hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan as-sayyiat, kejelekan-kejelekan. Maka saya mengatakan ketika kita terjerumus di dalam melakukan amilus sayyiat, amal yang jelek, segera para jamaah kita lakukan amilus solihat, segera kita lakukan amal yang baik. Dan jangan pernah kita menunda amal yang baik, jamaah. Jangan pernah kita menunda. Mestinya begitu dikumandangkan adzan oleh seorang muadzin, kita juga harus bergegas menuju ke sana, ke rumah Allah. Kita harus lari. Kenapa jemaah? Siapa yang menjamin kalau waktu dikumandangkan adzan misalnya zuhur itu kita tidak lari-lari untuk segera bisa menunaikan sholat berjamaah di rumah Allah? Siapa yang menjamin kita masih bisa hidup sampai nanti datangnya waktu asyar? Ketika datang waktu asar, jika kita tidak lari menuju ke rumah Allah untuk sholat berjamaah, siapa yang menjamin kita bahwa kita masih hidup sampai datangnya waktu maghrib, dan begitu seterusnya. Orang kita dipanggil Pak Lurah aja lari, segera memenuhinya maksudnya. Apalagi sampai dipanggil menteri, apalagi sampai dipanggil presiden. Mesti larinya kencang itu dipanggil presiden. Padahal seorang presiden sekalipun, seorang raja sekalipun, dia tetap hamba Allah yang tidak punya kuasa apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang memanggil Allah melalui para muadzin kita. Mestinya kita larinya lebih kencang. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu, Bapak Ibu para jamaah, pernah langsung bertayamum di tempat itu
Walaupun 100 meter ke depan itu sudah ada air. Tapi beliau langsung bertayamum di tempat itu. Sekali lagi walaupun melangkah 100 meter lagi di depan itu ada air. Ketika para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, kenapa panjenengan tidak menunggu sampai di tempat itu ada air dan kemudian panjenengan berwudu? Kok sudah bertayamum?" Beliau menjawab, "Siapa yang menjamin bahwa saya masih hidup sampai 100 meter ke depan itu? Siapa yang menjamin saya untuk hidup sampai di 100 meter ada air itu?" Allahu Akbar. Masya Allah para jamaah. Makanya para jamaah, hampir seluruh perintah Allah di dalam menjalankan kebaikan itu, para jamaah, rahimakumullah, perintahnya semuanya cepat-cepat. Ya. Jadi semua perintahnya cepat-cepat. Ada wasari'u ila maghfirah. Larilah untuk segera mendapatkan ampunan Allah. Makanya kemarin, kenapa kok masih ada orang itu berleha-leha, tidak segera kembali ke jalan Allah, tidak segera bertobat kepada Allah. Ya. Padahal perintahnya wasari'u ila maghfirah. Fas'au ila dzikrillah. Sabiku. Fastabikul khairat. Allahu Akbar. Demikian para jemaah, perintah Allah agar kita berbuat kebajikan itu harusnya tidak boleh ditunda-tunda jemaah. Ya. Harusnya tidak boleh kita tunda-tunda. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang memberikan tuntunan santai-santai sajalah untuk ibadah itu. Tidak ada. Sehingga dalam menjalankan sholat, dalam hadis itu, ya seakan-akan itulah sholat kita yang terakhir. Di saat kita sedang berpuasa Ramadan, harusnya kita memiliki perasaan saat itulah puasa kita Ramadan yang terakhir. Maka tentu kemudian kita bergegas dan menjalankan ibadah demi ibadah itu dengan sesempurna mungkin. Memang para jamaah tidak mungkin ibadah kita ini bahasa Jawa ini pun ujuk-ujuk sempurna tanpa belajar. Ya. Maka ngaji seperti ini para jamaah amat sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Untuk mengokohkan nilai-nilai iman kita dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita jamaah, termasuk ustadznya ini. Ketika belajar tentang ibadah tertentu itu, dulu saja waktu masih kecil, waktu masih SD, waktu masih SMP, dan tidak kita perbaiki lagi dengan pendalaman-pendalaman ilmu, tentu para jamaah, siapapun kita, bacaan Al-Quran kita, ibadah sholat kita, ibadah kita yang lainnya, pasti masih banyak yang perlu disempurnakan. Siapapun kita. Kalau belajar ibadahnya itu hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Saat kita dulu masih kecil, masih SD, masih SMP itu, pasti jamaah masih banyak kekurangan-kekurangan yang terus perlu kita sempurnakan. Maka sangat logis para jamaah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kita di dalam thalabil ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu harus dilakukan sejak kita masih di rahim ibu kita masing-masing sampai saat kita sudah menuju liang lahat kita masing-masing. Biar akidah kita sempurna, ibadah kita sempurna, itu memang harus didasari dengan ilmu. Bapak Ibu para jemaah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah terhadap
orang laki-laki yang menggauli seorang wanita dengan mendapatkan semuanya kalau kecuali bersetubuh. Lalu Nabi menjawab, awama sholaita ma'ana sholatal ghada? Adakah kamu mengerjakan bersama kami sholat subuh? Mereka menjawab, saya melaksanakan ikut sholat subuh dengan jenengan ya Rasul. Dan kemudian Nabi dawuh, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Bahkan hadis yang sudah amat sangat kita kenal, bahwa sholat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari itu jamaah digambarkan oleh Rasulullah bagaikan kita mandi di sungai yang ada di depan rumah kita. Yang sungainya itu mengalir dengan jernih, dengan bersih airnya. Lalu kita mandi di sungai yang ada di depan rumah kita itu 5 kali sehari semalam. Maka kata Rasulullah, bukankah badanmu akan menjadi bersih? Para sahabat tentu menjawab, ya sangat bersih ya Rasul. Mandi 3 kali aja bersih. Apalagi ini mandi 5 kali. Itulah fungsi sholat. Akan membersihkan, menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi hadis tersebut para jamaah menunjukkan bahwa apa yang selain zina dari menggauli wanita itu adalah merupakan dosa kecil. Ya. Jadi kalau sudah zina itu terkena dosa besar. Tapi apa yang kita lakukan dengan menggauli wanita, dengan mendapatkan semuanya dari wanita itu adalah merupakan dosa kecil. Dan itu terbukti karena sholat dijadikan sebagai penghapus baginya dosa-dosa kecil itu. Dan itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatu kaffaratun lima bainahunna ilal kabair. Kata Rasulullah para jamaah, sholat 5 waktu itu menghapus dosa yang terjadi di antaranya selain dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar nggak bisa jamaah dihapus dengan sholat. Yang terhapus dengan sholat ini dosa-dosa kita kecil. Dosa-dosa yang kecil. Sudah kita sampaikan jenis-jenis dan macam-macam dosa besar pada pembahasan yang telah lalu. Pada pembahasan yang telah lalu. Itu tidak dapat terhapuskan dengan sholat. Tapi sholat itu hanya akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Bapak Ibu rahmatullah. Maka atas semuanya itu seharusnya kita semua ini para jamaah harus betul-betul rajin muhasabah terhadap diri kita masing-masing setiap hari jamaah muhasabahnya. Jangan introspeksi diri 1 tahun sekali, terlalu lama. Jangan introspeksi diri per semester, terlalu lama. Jangan melakukan muhasabah diri 1 bulan sekali, terlalu lama. Jangan introspeksi diri seminggu sekali, terlalu lama. Ayo kita muhasabah diri kita ini setiap hari jemaah. Sudah pernah saya sampaikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu muhasabah diri, melakukan muhasabah diri itu setiap hari. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika matahari sudah terbenam di sebelah barat, dan saat itu usiaku dikurangi 1 hari oleh Allah, tetapi kemudian amal ibadahku tidak bertambah. Itu yang menyebabkan sahabat Abdullah bin Mas'ud menyesal luar biasa para jamaah. Jadi di saat sore hari matahari terbenam di sebelah barat dan menunjukkan usia kita dikurangi 1 hari oleh Allah. Tinggal berapa? Wallahu a'lam. Lalu kok amal ibadah kita tidak bertambah? Harusnya kita juga memiliki sikap seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kita harus
memiliki rasa menyesal jemaah. Itulah muhasabah yang harus kita lakukan setiap hari. Minimal setiap sore sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dikala matahari sudah terbenam di sebelah barat, usia kita dikurangi 1 hari oleh Allah. Tinggal berapa wallahu a'lam kita tidak akan pernah tahu. Tetapi amal kita tidak bertambah. Dosa kita tidak terampuni jemaah. Itu yang harus menyebabkan kita menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, muhasabah diri itu dengan cara kumpulkan dosa-dosa dan kejelekan yang kita lakukan. Setelah kita tahu kumpulan dosa-dosa dan kejelekan yang kita lakukan, maka segera tolaklah, segera hapuslah kumpulan dosa-dosa yang kita lakukan itu dengan melakukan amal kebajikan. Ya. Walaupun setelah itu kita berdosa lagi. Taubat lagi. Berdosa lagi. Taubat lagi. Melakukan amal kebaikan lagi. Berdosa lagi. Taubat lagi. Kita ikuti melakukan amal kebaikan lagi. Walaupun kalau ada di antara kita itu dosa, taubat. Dosa, taubat. Dosa, taubat itu memang kita disindir. Okay. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibnu Abi Dunya dari hadisnya Ibnu Abbas, Rasulullah dawuh, al-mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa musirrun 'alaikal mustahzi'i bi ayatillah. Dalam hadis ini dijelaskan para jamaah, orang yang mohon ampunan dari dosa sedang ia terus-menerus mengerjakannya adalah seperti orang yang mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mohon ampun dari dosa, tetapi ia masih terus-menerus mengerjakan dosa, itu kata Rasulullah seperti orang yang mengejek ayat-ayat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi itu tetap lebih baik daripada berdosa tidak bertaubat. Sehingga kemarin sudah kita sampaikan 4 tingkatan orang yang bertobat kepada Allah. Sampai kepada orang tidak bertobat sama sekali. Karena sesuatu hal itu masih juga baik dalam pengertian karena dia masih mendasari hidupnya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mendasari hidupnya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pernah bertobat, tidak pernah melakukan amal kebajikan, konsekuensi logis yang harus diterima nanti di akhirat jamaah akan dihukum terlebih dahulu oleh Allah sesuai dengan banyaknya dosa dan kejelekan yang ia lakukan. Tetapi begitu hukumannya sudah habis, sudah selesai, dengan masih memiliki iman yang akan menjadi sebab orang tersebut akan dipindahkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu para jamaah, betul-betul harus kita jaga sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita yang namanya iman kita kepada Allah ini. Ini adalah intan yang sangat mahal. Okay. Ini adalah mutiara yang sangat berharga yang akan menjadi starting point bagi kita untuk menyelamatkan kehidupan kita dunia hatal akhir adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Maka astaghfirullah min qauli astaghfirullah. Saya mohon ampunan kepada Allah dari ucapanku. Saya mohon ampunan kepada Allah. Walaupun kemudian orang yang sekedar beristighfar hanya di lisannya saja, tidak sampai masuk ke dalam hati, yang kemudian menimbulkan rasa nadam, penyesalan yang luar biasa,
atas perbuatan dosa yang dilakukan, memang dikatakan memohon ampun dengan lisan itu adalah tobatnya orang-orang yang orang-orang pendusta. Ya. Jadi memohon ampun dengan lisan itu tobatnya orang-orang pendusta. Istighfarnya hanya di lisan saja. Dan itu yang kita istilahkan istighfar yang perlu diistighfari. Ya. Jadi istighfar yang perlu kita istighfari. Jika kita masih beristighfar itu hanya di lisan. Rabi'ah al-Adawiyah pernah berkata, istighfar kami memerlukan kepada istighfar yang banyak. InsyaAllah. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu ketika beristighfar, istighfarnya sangat banyak. Mungkin kalau baru 100 kali masih di lisan saja. Tapi kalau sudah diulang-ulang dengan beristighfar yang sebanyak-banyaknya, insya Allah lama-lama juga akan masuk ke dalam hati kita. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, istighfar kami memerlukan kepada istighfar yang banyak. Perbanyak istighfar. Baru betul-betul akan merasuk di dalam hati kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Oke. Maka para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan istighfar dengan kekalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dawuhnya Allah yang ada di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, Bu Indri, ayat 23. Kirim nggak? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Indri? Nggih, Ustaz, ayat 23 nggih. Nggih. Nggih, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Oh, sekedap, Bu. Sekedap, sepertinya salah. Sekedap. Sekedap. Al-Anfal Keempat. tadi 23 nggih yang dibaca. Nggih, tadi 23 Ustaz. Sekedap. 45. 23 itu Mengetahui kebaikan itu. walau alimallahu fihim nggih. 23. Nggih, walau alim. Betul yang Itu kan 23. nggih. Nggih. Ya ayo. Bukan itu ayatnya. Wa ma kana Allah. Oh, beda. Sebentar. Sekedap. 8 kalau ya. Yang 33. Oh nggih, ngapunten. 33, Bu. Oh, nggih. Nggih. Mboten 23, moga dibaca yang 33. 33 nggih, Nggih. siap. Nggih. Tapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka, sedang mereka masih memohon ampunan. Bapak Ibu para jemaah, melalui ayat itu, beruntunglah para sahabat dan orang-orang muslim yang lain yang saat itu hidup bersama Rasulullah. Nggih. Jadi ketika
mereka masih hidup bersama Rasulullah itu, mereka secara otomatis akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dibahasakan bahwa Allah menghubungkan istighfar dengan kekalnya Rasulullah SAW. Dengan keadaan, kehidupan, atau dengan hidupnya Rasulullah SAW. Sehingga Allah dawuh, yang tadi sudah saya bacakan ayatnya dan kemudian artinya, dan sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Jadi Allah tidak akan mengazab mereka sementara kita masih berada di antara mereka, di antara Rasulullah. Dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Karena itu sebagian sahabat berkata begini para jamaah. Kami mempunyai dua aman. Dua aman. Oke. Salah satunya telah hilang, yaitu adanya Rasulullah di tengah-tengah kami. Artinya, dua aman itu sudah hilang. Salah satunya karena Rasulullah sudah wafat. Dan tinggal istighfar bersama kami. Lalu kalau istighfar itu hilang, maka kami akan binasa. Masya Allah. Oke. Jadi jemaah, Allah menghubungkan istighfar dengan kekalnya Rasulullah. Mereka akan tetap aman, tidak akan diazab oleh Allah karena mereka masih bersama Rasulullah. Karena itu sahabat kemudian mengatakan, kami punya dua aman, tetapi yang satu sudah hilang karena dengan wafatnya Rasulullah SAW, dan tinggal satu yang akan menjadi sebab hidup kita aman, yaitu istighfar. Maka kalau kemudian kita ini sudah tidak bersama Rasulullah, tidak mau beristighfar, binasa jamaah kita. Satu-satunya hal yang masih akan menyelamatkan kita, mengamankan diri kita hidup dunia sampai akhirat adalah mari kita banyak beristighfar. Memohon ampun kepada Allah. Karena aman yang satu sudah hilang dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, memang ada hal yang kemudian harus kita perhatikan, okay? Yaitu bahwa kalau kita masih mencampurkan antara dosa atau kemaksiatan dengan kebaikan, itu memang namanya kita masih mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Tapi sekali lagi, itu masih tetap lebih baik. Berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Itu masih tetap dianjurkan para jamaah. Okay? Tetap dianjurkan. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para jamaah, beliau bersabda, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar itu jamaah, ma asarra man istaghfaro walau ada fil yaumi sab'ina marrah. Ya. Tidak dipandang terus-menerus berbuat dosa orang yang memohon ampun walaupun ia kembali berbuat dosa dalam sehari 70 kali. Masya Allah. Inilah kemurahan Allah para jamaah. Ya, tidak dipandang terus-menerus berbuat dosa orang yang memohon ampun kepada Allah walaupun ia kembali berbuat dosa dalam sehari itu 70 kali. Makanya dosa bertobat, dosa bertobat, dosa bertobat. Kalau betul-betul jamaah tobat yang kita lakukan itu dengan benar-benar taubatan nasuha, maka kita tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Sahal pernah ditanya mengenai istighfar yang dapat menghapus dosa-dosa itu. Lalu ia menjawab, permulaan istighfar adalah istijabah. Istijabah itu artinya
memenuhi panggilan. Kemudian inabah, kembali kepada Allah. Kemudian taubat. Istijabah adalah amal perbuatan hati. Memenuhi panggilan Allah tadi untuk bertobat. Jadi istijabah adalah amal perbuatan hati. Dan taubat adalah menghadapnya kepada Tuhan kita dengan meninggalkan makhluk, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keteledoran di masa-masa dahulu, di saat kita, mungkin bahasa yang umum, di saat dulu kita masih jahiliyah itu. Di saat kita dulu masih jahiliyah. Bapak Ibu rahimahullah. Karena itu Sahal pun kemudian ditanya tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, At-taibu habibullah. Kata Rasulullah, orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Ketika Sahal ini ditanya, At-taibu habibullah, bahwa orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah, maka Sahal menjawab, sesungguhnya orang yang bertaubat itu menjadi kekasih Allah apabila padanya terdapat apa yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 112. Allah dawuh, At-taibun al-abidun al-hamidun as-saikhun al-ragi'un as-sajidun al-amirun الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Bu Indri, monggo. Ustaz, At-Taubah 112 nggih. Nggih. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, orang yang bertobat itu dikatakan menjadi Habibullah, kekasih Allah. Jika orang bertobat itu adalah mereka-mereka yang beribadah, yang memuji Allah, yang mengembara untuk mencari tambahan ilmu, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah berbuat yang mungkar, dan mereka-mereka yang memelihara hukum-hukum Allah. Kalau taubat seseorang itu memenuhi apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam At-Taubah ayat 112 itu, maka betul-betul orang-orang yang bertobat itu adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, untuk mendapatkan julukan Habibullah bagi orang bertobat itu harus seperti petunjuk Allah yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 112 itu. Dan sahabat Sahal mengatakan bahwa kekasih itu adalah yang tidak masuk pada apa yang tidak disukai oleh kekasihnya. Maksudnya adalah bahwa taubat itu mempunyai dua buah. Buah yang pertama adalah menghapus kejelekan-kejelekan sehingga menjadi orang yang tidak mempunyai dosa. Buah yang kedua, orang bertobat itu memperoleh derajat sehingga ia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah dikatakan bahwa kekasih itu adalah yang tidak masuk pada apa yang tidak disukai oleh kekasihnya. Kalau kita sedang mencintai seseorang,
pasti apa saja yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai itu tidak akan kita lakukan. Karena kita mencintai seseorang. Demikian kalau kita mencintai Allah, maka kita tidak melakukan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu kemudian tobat itu mempunyai dua buah. Buah yang pertama adalah menghapus kejelekan-kejelekan sehingga kita menjadi orang yang tidak mempunyai dosa. Dan buah yang kedua, kita akan memperoleh derajat sehingga kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah, maka memang istighfar dengan hati dan memperbaiki dengan kebaikan-kebaikan walaupun sunyi dari terbukanya ikatan terus-menerus perbuatan dosa adalah termasuk permulaan kita mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sunyi dari faedah sama sekali. Artinya kita tetap istighfar walaupun kita tidak bisa lepas dari ikatan terus-menerus di dalam menjalankan perbuatan dosa. Itu istighfar itu tetap menjadi permulaan untuk meraih derajat di sisi Allah. Maka Bapak Ibu, maka tidak sunyi dari faedah sama sekali. Artinya kita beristighfar itu tetap ada faedahnya walaupun kita masih terjerumus. Maka tidak sayugjanya bahwa kita menduga bahwa taubat kita tidak akan diterima oleh Allah. Jangan kita menduga begitu. Husnudzan kepada Allah bahwa dosa kita akan dihapus, diampuni oleh Allah. Taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa jemaah? Perbuatan sekecil apapun itu akan diperhitungkan oleh Allah, baik yang baik maupun yang jelek. Maka kalau kita kembali ke Az-Zalzalah ayat yang ke-7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasan. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Selanjutnya juga jangan pernah kita meremehkan perbuatan jelek sekecil apapun. Karena perbuatan baik sekecil apapun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dan istighfar dan istighfar. Apapun perbuatan yang selama ini masih kita lakukan. Kita terus beristighfar. Walaupun baru di lisan kita. Itu tetap sangat baik jemaah. Sehingga dalam sebuah hadis terakhir, Rasulullah itu pernah memotivasi kita dalam beribadah. Dalam bentuk sedekah itu, beliau pernah dawuh, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sedekah secuil kurma. Allahu Akbar. Jadi sedekah secuil kurma jemaah. Itu terbukti sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya sedekah secuil kurma? Tentu yang sedikit itu jika kita lakukan berkali-kali akan menjadi bukit. Dan bukit kebaikan kita itu yang akan menjadi tameng bagi kita agar kita terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian para jamaah. Karena waktu kita kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo Bu Ririn.